Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kita bertemu kembali melalui ibadah minggu saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah yang memelihara kehidupan kita dan yang memungkinkan kita untuk kembali berjumpa lewat ibadah ini, walaupun hanya melalui media sosial. Semoga ibadah kita hari ini berkenan kepada Allah dan mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Dengan harapan dan keyakinan itulah, maka saya mengajak saudara-saudara untuk sejenak mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah dalam panggilan persekutuan ibadah ini dengan mengucapkan puji-pujian ini. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Kita sambut pujian ini dengan memuji Allah lewat Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Jadilah ibadah kita saat ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam penuh cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus adalah dengan kamu sekalian. Kita puji Tuhan Kidung Jemaat 344 ayat 1. Dinyatakan nama Yesus.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Dan terangi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami, tumbuh dan menghasilkan buah. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami sekalian telah sedia untuk mendengarkan serta melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu sengsara yang ke-7 ini. Dan dalam rangkaian pembukaan Pekan Paskah GKST tahun 2020, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32, demikian dikatakan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35, yang menjadi pokok perenungan kita adalah ayat 31 dan ayat yang ke-32. Di sana Yesus berkata, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Saudara-saudara, pasca ditetapkannya social distancing oleh pemerintah akibat pandemi corona, tak pelak lagi ada banyak orang yang panik, cemas, khawatir, bahkan merasa ketakutan. Dalam suasana yang meliputi semua orang dengan suasana cemas, khawatir, dan ketakutan itu, tidak sedikit orang kemudian mengambil langkah
dengan langsung mengisolasi diri. Bahkan ada yang langsung memperlakukan lockdown. Sekalipun pemerintah belum mengeluarkan seruan untuk lockdown. Pertanyaannya saudara-saudara adalah, mengapa orang-orang ketika mendengar virus corona ini pada ketakutan, panik, khawatir dan cemas, bahkan merasa takut? Bukankah ketika orang Kristen ditanya, apakah saudara ingin masuk surga? Lalu kemudian dijawab, tentu siapa yang tidak suka masuk surga. Namun ketika corona datang dan mengancam keselamatan semua orang, jawaban dari orang-orang Kristen yang mengatakan ingin masuk surga menjadi satu ujian tersendiri, karena ternyata bukan suka masuk surga, tapi takut masuk surga. Takut masuk surga karena pasti ketika corona datang dan tidak dapat diselamatkan, nyawanya akan diambil. Itu berarti bahwa bukan persoalan corona yang membuat orang merasa takut, khawatir, dan cemas, tetapi persoalan kematian atau persoalan yang mendatangkan keputusasaan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia merasa takut, manusia takut mati, takut pada maut, kita tidak dapat menyalahkan siapa-siapa, karena memang pada dasarnya manusia takut pada kematian. Ancaman yang dibawa virus corona tidak hanya mengancam 1-2 orang, tetapi ternyata bahwa sampai hari ini sudah ratusan negara yang di dalamnya para penduduknya mengalami banyak kasus kematian. Oleh karena itu pemerintah kemudian mengeluarkan larangan dan himbauan supaya masing-masing orang waspada, menjaga diri, menjaga jarak, mengisolasi diri, dan lain-lain sebagainya. Himbauan atau larangan ini tentulah patut untuk diapresiasi karena bertujuan untuk melindungi kita dan demi keselamatan kita. Setiap larangan tentu ada maksudnya, karena itu patut untuk diperhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, larangan untuk tidak menantang maut atau tidak melawan kematian bukan hanya terjadi pada saat ini atau dalam situasi yang kita alami saat ini, tetapi larangan untuk tidak menantang maut pun pernah disampaikan dan ditujukan atau dialamatkan kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus hendak memasuki Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, datanglah sekumpulan orang Farisi dan mengatakan kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes akan membunuh engkau." Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus tidak serta-merta untuk menjawab dan mematuhi larangan itu dengan mengatakan ya. Tetapi justru sebaliknya, apa yang Yesus katakan dan sampaikan kepada orang-orang Farisi itu
Dalam ayat yang ke-32 Yesus mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai." Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35, secara khusus ayat 31 dan 32. Ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa ternyata tidak semua larangan itu sesuai dengan konteks atau peristiwa yang kita alami masing-masing. Terbukti bahwa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan sebuah pernyataan atau larangan untuk tidak memasuki Yerusalem, justru Yesus menolak larangan itu dan terus pergi ke Yerusalem, sekalipun ia tahu bahwa di Yerusalem dia akan mengalami penderitaan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 32 dengan menegaskan kepada orang Farisi suatu pernyataan dan penegasan untuk mereka sampaikan kepada Herodes dengan mengatakan, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini." Karena Herodes disamakan dengan serigala. Yesus menyamakan Herodes sama seperti serigala. Itu berarti bahwa sikap dan tindakan Herodes tidak lebih daripada seekor serigala yang selalu mengejar mangsa untuk dibunuh dan ditelannya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dalam setiap perburuannya untuk menghabisi setiap lawan-lawannya. Artinya bahwa Yesus dianggap sebagai mangsa dan lawan dari Herodes itu sendiri, sehingga Yesus menganggap Herodes sebagai seekor serigala. Pernyataan Yesus lebih lanjut dikatakan bahwa ia tidak hanya takut kepada serigala yaitu Herodes, tetapi dia akan masih mengerjakan pekerjaan yang penting yang merupakan tujuan atau misinya di tengah-tengah dunia ini, yaitu dia akan mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Artinya bahwa Yesus hendak melanjutkan pekerjaannya dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi dia. Sekalipun ia tahu bahwa pada saatnya dia harus menghadapi penderitaan dan kematian. Yesus tahu bahwa dirinya akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh di Yerusalem. Tetapi Yesus pun tahu sebagai Allah bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Karena itu dia mengatakan, hari yang ketiga Aku akan selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini sangat menarik jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Kalau ungkapan Tuhan Yesus kemudian disampaikan dalam situasi dan kondisi kita saat ini terkait dengan ancaman dari pandemi corona, pastilah kita menganggap bahwa Tuhan Yesus sangat sombong. Ia angkuh, tidak peduli. Bahkan mungkin kita anggap sebagai seorang yang melawan pemerintah, tidak mengindahkan keselamatannya dan keselamatan orang lain. Namun tahukah kita saudara-saudara bahwa konteks yang melatar belakangi pernyataan dan sikap Tuhan Yesus pada saat hendak memasuki Yerusalem sehubungan dengan larangan yang disampaikan orang-orang Farisi, bukan karena virus corona, tetapi karena ancaman pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Herodes terhadap dirinya. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa jika larangan itu diindahkan, itu berarti bahwa karya penyelamatan terhadap umat manusia tidak akan selesai. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini
adalah untuk melaksanakan misi Allah itu sendiri demi umat manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan yang bertujuan untuk keselamatan hidup semua orang dan keselamatan dunia ini. Tujuan yang mulia yang hendak dikerjakan oleh Yesus Kristus itu nyata dalam ayatnya yang ke-32. Yang pertama yaitu bahwa kesediaan Yesus untuk menantang maut, untuk melawan perintah atau larangan untuk masuk Yerusalem adalah karena untuk mau menyelamatkan dunia ini, untuk melawan kuasa maut yang dikerjakan oleh iblis yang hendak merampas kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa Yesus mau menantang maut karena dia mau melaksanakan satu pekerjaan yang mulia, yaitu menebus dosa-dosa manusia dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pekerjaan ini tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan tidak dapat dilarang oleh siapapun, karena dari sejak mulanya Yesus atau Allah telah menjanjikan kepada umat manusia bahwa Allah akan memulihkan keadaan manusia. Bandingkan Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 itu menjadi sebuah catatan penting bagi kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Sehubungan dengan hal-hal yang kita hadapi tengah-tengah hidup kita, secara khusus situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, yang diperhadapkan kepada ancaman kematian karena pandemi corona. Karena itu saudara-saudara, marilah melalui firman Tuhan ini kita terus mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Allah, taat dan setia kepada Allah, sekalipun kita diliputi dengan suasana cemas, khawatir, bahkan rasa ketakutan. Karena kita percaya bahwa Yesus yang rela menantang maut, rela memberi kehidupannya, rela memberi tubuhnya, nyawanya untuk keselamatan hidup manusia, itu jugalah yang akan menolong dan menyelamatkan kita semua. Percayalah bahwa badai ini akan segera berlalu dalam pertolongan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita dilayani dengan pemberitaan firman Allah, baiklah kita bersyukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita iringi persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 367.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkaulah yang memungkinkan kami untuk terus menikmati kehidupan ini. Kami percaya bahwa penggembalaan Tuhanlah yang memungkinkan kami untuk dapat melewati hari demi hari. Hingga saat ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam sepekan ini mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami beban pergumulan hidup. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau kiranya senantiasa menolong, mengasihi dan memberkati mereka. Dan mereka yang berhari ulang tahun, yang menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam sepekan yang kami jalani, yang sudah kami lewati, Tuhan kiranya terus memelihara, memberkati, mengaruniakan kuat sehat kepada mereka semua. Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan ini kami memohonkan berkat-Mu untuk kehidupan kami, bagi keluarga kami masing-masing, bagi setiap usaha dan pekerjaan kami, perjuangan kami, dan juga tugas tanggung jawab pelayanan kami tengah-tengah gereja-Mu, persekutuan kami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkan kami hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesehatan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan kuasa penyakit, sehingga kami tetap menikmati damai sejahtera, keselamatan yang asalnya dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi dan berkati pemerintah kami, secara khusus dalam upaya bersama dengan para medis untuk mengatasi pandemi corona yang sudah merebak di negara kami ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya seluruh penduduk atau masyarakat bangsa dan negara-Mu, negara Republik Indonesia ini yang kami cintai, akan tetap dalam lindungan dan berkat-Mu, sehingga tidak semakin bertambah penderita atau pasien dari virus corona. Dan juga kami berharap bahwa tidak akan ada lagi korban yang terus berjatuhan karena virus corona yang merajalela. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon kiranya segala kebutuhan yang akan dipakai, yang akan digunakan oleh pemerintah, oleh para medis dalam mengatasi merebaknya virus corona ini akan dicukupkan. Pakailah tangan-tangan yang penuh dengan berkat Tuhan untuk membantu pemerintah kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Berkati kami semua dalam segala rencana kami, tugas dan tanggung jawab kami. Dan memberkati juga akan semua kaum keluarga kami, di mana saja mereka berada, yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah dengan kami. Ya Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur kami, terimalah dan kuduskan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu, dan bahkan untuk kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, agar kami senantiasa layak menerima segala berkat-Mu. Dan berkati saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang terlibat dalam tim ini, untuk terselenggaranya atau tersuksesnya pekerjaan ini, sehingga pelayanan kami untuk ibadah minggu ini dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Kami sampaikan kepadamu dengan penuh ungkapan syukur, serta menyerahkan seluruh persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat
Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 368 ayat 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita atas kesetiaan kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, beribadah kepada-Nya. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.